Ahok yang menang, dipastikan Indonesia akan menjadi negara komunis. Dan jumlah masyarakat Cina yang akan dimasukkan ke Indonesia tidak terkira-kira. TNI kita akan digulung, ya. Polri kita akan disikat habis. Sekarang iya diajak teman-temanan dulu, tapi disikat habis. Hal ini disadari oleh Panglima TNI kita, ya, disadari dengan benar. Lalu kita, masyarakat Indonesia, akan dicampakkan ke laut kalau nggak mau jadi jongos mereka. Kita akan jadi budak di negeri kita sendiri. Itu kalau Ahok tetap naik. Karena Ahok ditarget menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Melalui Ahok, pintu-pintu komunisme di Indonesia ini akan terbuka lebar. Satu. Yang kedua, jika dia kalah, jika dia umpamanya dipenjarakan atau ternyata ditembak dengan makar yang sangat keji, umpamanya dia dibunuh, maka dampaknya yang paling berat itu adalah bagi rakyat Indonesia dan kaum muslimin. Kalau dia kalah adalah dampaknya bagi kita. Naik Agus, naik Anies, atau siapapun orang yang naik, sekaliber malaikat pun naik, Indonesia akan chaos. Pasti Indonesia akan chaos. Kenapa bisa begitu? Karena raksasa-raksasa yang ada di belakang Ahok akan membuat berbagai macam manuver, membuat Indonesia ini akan menjadi negeri yang tidak akan tenang. Itu pasti. Ya. Lalu bagaimana pilihan kita? Kita makan buah simalakama. Saya menganjurkan dan menyarankan, cukup bagi kita berjuang sesuai dengan amanah. Ulama menggerakkan, kita bergerak. Ya, ulama menginstruksikan, kita sami'na wa ata'na. Hasilnya nanti bagaimana, serahkan pada Allah. Kalau kita hidup, maka kita akan penuh dengan perjuangan. Kalau kita meninggal, kita syahid. Dan kedua-duanya adalah mulia. Sebenarnya agak nyerempet masuk ke pengajian kita nih, iskariman aumut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah syahid. Buat apa hidup tapi hina di negeri sendiri, dikangkeng orang kafir. Akidah kita dipelorotin oleh komunis dan Syiah dan ajaran lainnya menyesatkan di Indonesia. Hina kita di tanah air kita sendiri. Jadi bagus kita mulia, ya, berjuanglah. Dengan apapun dan bagaimanapun caranya berjuanglah. Kita tidak punya pilihan kecuali harus tampil ke depan. Terus maju, selamatkan agama kita, selamatkan anak keturunan kita, selamatkan NKRI kita. Umat Islam, benar kata Panglima TNI kita, Bapak Gatot, ya, bahwa umat Islam adalah benteng terakhir Republik Indonesia ke depan. Betul. Silakan. Ada sebagian golongan masyarakat juga yang menganggap bahwa ini tidak benar, tidak sesuai dengan Rasulullah, dianggap khawarij, dianggap murtad dan segala macam itu. Ada golongan-golongan yang sangat ini. Biar saja, kita nggak usah gubris itu. Biar saja, kita nggak usah gubris itu. Itu mereka ibarat buang garam ke laut, ya. Yang ngomong kayak gitu dengan penuh kesinisan, padahal ulama-ulama rujukan mereka di Timur Tengah sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini dan menyetujui apa yang dibuat oleh rakyat Indonesia sekarang. Mereka malah mendukung. Baik dari majelis iftaknya, ya, dari adul fatwanya, segala macamnya. Ulama-ulama senior di Arab Saudi pun menyetujui apa yang dibuat oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan demonstrasi itu, kaum muslimin yang kami muliakan, ya, selama dengan adab dan tertibnya, maka apalagi dalam panduan ulama, ini bukan urusan ibadah, ini bukan urusan akidah. Kalau dikatakan ini adalah produk demokrasi segala macamnya, kenapa mereka terima produk demokrasi, yaitu orang-orang yang naik jadi presiden melalui demokrasi, diakui sebagai ulil amri oleh mereka enggak? Betul enggak? Mereka akui sebagai ulil amri enggak? Siapa yang terpilih melalui demokrasi, maka dia ulil amri kita. Kenapa itu mereka terima dan mereka akui? Ketika kita memakai salah satu produk demokrasi, yaitu demonstrasi umpamanya, untuk membela kehormatan Islam, mereka mengatakan itu tidak sunnah Rasulullah. Mereka sebenarnya tidak jujur. Mereka adalah pembual dan penipu dalam masalah ini. Maka saya katakan, jangan pancing saya bicara masalah ini. Saya akan marah. Ketika saya sudah marah, saya akan labrak semuanya. Dan ini tidak baik. Kenapa? Ketika kita dengarkan para ulama-ulama dunia, termasuk ulama-ulama salafi yang ada di Timur Tengah sana, mereka mendukung gerakan Majelis Ulama Indonesia yang ada, yang menggerakkan umat Islam. Mereka didukung sepenuh hati. Jadi maaf sekali lagi, ini masalah muamalah juga sebenarnya. Baik ya, kalau mau bicara masalah demonstrasi nanti deh babnya khusus dah, ya, bab khusus. Kalau perlu datangkan orang-orang yang merasa mengatakan ini tidak boleh, ini haram. Datangkan dalil mereka, mana ini haramnya, ya. Dan kita juga, ini negara RI, negara NKRI ini membolehkan
demonstrasi. Kalau di Arab Saudi nggak membolehkan demonstrasi karena negara mengundang-undangkannya itu dilarang. Ketika dilarang, oke, khalas, tak sami'na wa ta'na. Sementara ini dibolehkan. Ketika ini dikawal oleh Polri, ketika ini dikawal oleh TNI, ya, dan bahkan kita juga dipuji, masya Allah, ini adalah demo yang paling beradab menurut NKRI. Maka apanya kita langgar di sini? Kapunduang babuy, ya, itu jadinya saya ngomong. Tahu kapunduang babuy? Itu bahasa orang Minang yang paling lembut itu. Bahasa orang Padang paling lembut. Mereka menganggap halal dalam jadi terlalu ingin sekali. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah terus memberi hidayah kita. Dan semoga Allah selamatkan kita dari ketajaman mulut mereka. Yang penting la yakhafun laumata laim. Bu, itu ayat yang ke-54 tolong dibaca dong nanti. Ya itu ayat yang sama, surat yang sama. Ayat 51, ayat 52, ayat 53, ayat 54-nya. La yakhafuna laumata laim. Mereka enggak peduli dengan cacian para pencaci. Jadi jangan peduli loh. Hah? Yang ngomong-ngomong begitu biarkan saja. Nanti Ustaz bilang kan kita harus patuh dengan beramil seperti apa, mengetahui apa yang kita lakukan sekarang. Apa kita tidak bisa dalam menyebut namanya. Dia bukannya menjalankan sholatnya dengan baik, dengan kepercayaan yang lain misalnya. Dan bukannya ambil yang ini pertanyaan ini kalau saya jawab ini bakalan panas ya nih. Ini bakalan jadi api panas nanti ini. Karena oleh apa yang seperti apa yang harus kita lakukan. Tadi mulai tadi ada golongan yang mengatakan kita harus dengan oleh yang kita ada oleh kita yang sana yang terpilih. Ya. Seperti apa kita tidak perlu menjalankan apa-apa kita orang lain. Begini, kalau jujur dengan manhaj salaf, kalau kita jujur dengan manhaj salaf, maka harusnya kita seutuhnya mengambil dalil-dalil para ulama salaf, ya, penempatan para ulama salaf. Siapa sih yang ulil amri itu? Hadis-hadis yang dibacakan oleh kawan-kawan yang mengaku salafi di Indonesia ini, hadis sahih seluruhnya, ya. Contoh-contoh sejarah yang mereka contohkan, harusnya mereka menempatkan secara proporsional. Dalilnya sahih, mantap. Ayatnya jelas, hadisnya mantap, ya. Perkataan-perkataan para ulama salafus saleh juga bulat bahwa taat kepada ulil amri itu harga mati. Mendurhakai ulil amri sempat mati, matinya jahiliyah titik. Ya, tapi ulil amri yang macam mana? Ulil amri yang para ulama kudama dulu itu bertanya, berfatwa, itu adalah para ulil amri yang masih menerapkan Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai hukum pemerintahan. Itu yang ulil amri. Coba lihat dalam Majmu'ah Al-Fatawa oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah ketika beliau mengatakan ulil amrinya umat ini adalah seluruh pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat di kitabillah wa sunnati rasul, dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas di dalam kitab beliau Wujubu Tatbiqi Syariatillah, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan tegas bahwa siapapun pemerintahannya yang menolak menjadikan Al-Quran dan Sunnah atau hukum Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya, maka pemerintahan itu bukan ulil amri Islam. Jelas? Walaupun pribadinya orangnya Muslim, silakan. Tapi pemerintahan ini pemerintahan yang ulil amri dalam minkum enggak, dia tidak termasuk sampai pemerintahan itu menerapkan hukum-hukum Islam. Atau pemerintahan itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Khalas. Nah kalau di sini asas pemerintahan bukan, maka mentaati ulil amri yang ada di Indonesia ini hukumnya jaiz, boleh, laisa biwajib, bukan wajib. Kenapa? Karena pemerintahan yang ada ini selama dia tidak menghalang-halangi agama kita, selama dia tidak membuat makar menghancurkan agama kita, memerangi kita, mentaatinya hukumnya jaiz, dan hukum yang dia tetapkan itu tidak melanggar pada perintah Allah. Kalau menikah pakai buku nikah agar kemana-mana mudah di Indonesia, itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, silakan.
Ya, silakan. Kemudian kalau bawa kendaraan harus ada SIM, kemudian kemana-mana harus ada KTP dan sebagainya. Silakan. Itu undang-undang yang dibuat dan itu tidak melanggar dengan agama kita sedikit pun. Tapi kalau sempat mereka menetapkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan agama kita, dengan syariat kita, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat pada makhluk manapun selama itu adalah maksiat kepada Allah. Nah, ini masalahnya kawan-kawan salafi ini, mereka menyebutkan dalil-dalil tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini masalahnya. Penempatan yang benar itu adalah ditempatkan pada ulil amri yang zaman khilafah dulu tegak. Yang di zaman khilafah dulu tegak, ya, wajib taat walaupun dia zalim, walaupun dia merampok harta kita, wajib mentaatinya sepenuhnya, ya. Walaupun dia akhirnya membunuh kita, khalas, sabar saja, insyaallah walakal jannah. Tapi untuk yang tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahannya, ulama mana dari ulama salaf yang merentangkan pemerintahan Islam, wajib taat kepadanya. Maka sekali lagi jujurlah dalam bermanhaj. Kalau mengatakan manhaj salafus saleh, ambil utuh dong, ambil secara total, jangan sekerat. Jangan ketika fatwa-fatwa yang tajam, ya, ini namanya, makanya mereka ini disebut dengan murji'ah modern, ya, murji'ah modern, kelompok yang ini murji'ah modern. Kenapa mereka katakan murji'ah modern? Mereka mencoba mencari selamat dengan cara menjilat kepada penguasa, melindungi dan membela penguasa yang ada, walaupun penguasa itu jelas-jelas menentang, menolak, mementahkan, bahkan memerangi syariat Islam. Ini murji'ah, tipenya seperti itu. Nah, ini murji'ah modern. Ini berkali berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah pada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Pasti kita ada khilaf dan salah, ya. Tetapi kesalahan mereka di bidang ini sangat fatal. Saya kalau ditanya oleh umat, bagaimana pendapat Ustaz? Saya katakan, Masya Allah, ajarnya mantap, bagus. Dengarkan, saya bilang. Dengarkan. Dengar, beberapa kali saya mengatakan pada umat begitu, ya. Ada yang bertanya, bagaimana kajiannya? Dengarkan. Duduklah, bermajelislah. Dengan ulama-ulamanya dengarkan semua. Mereka lurus-lurus. Dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih mantap. Dalam masalah tazkiyatun nafas oke. Ya. Dalam masalah akidah yang bukan walak baraknya. Ini di sini kenanya. Ini di sini kena kajian aulia ini kena nih mereka. Mereka tidak berani menyampaikan apa adanya. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu kalau saya ditanya, Ustaz, pemerintah Republik Indonesia ini kafir atau tidak? Ini lain lagi hal. Lain lagi hal. Pemerintah Indonesia kafir atau tidak? Saya tidak mau mengkafir ta'yinkan dalam hal ini. Dan itu tidak boleh, juga tidak baik. Kalau pemerintahnya memang bukan ulil amri minkum, jelas. Mentaatinya hukumnya jaiz, boleh. Tidak mentaatinya tanggung risiko sendiri. Saya menganjurkan kepada umat Islam, jangan cari gara-gara. Kalau bawa kendaraan harus pakai SIM. Kalau menikah mesti pakai SIM juga. SIM apa? Surat izin mengendarai istri, ya kan begitu. Amalkan apa-apa yang diperintahkan dan jangan cari gara-gara, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan apa-apa semacamnya. Kan kita tidak akan terlibat dengan hukum-hukum pidana perdata yang ada di Republik ini. Ustaz membahasakan NKRI semacamnya, saya cinta NKRI ini, ya. NKRI tidak boleh pecah dan jangan pernah ada yang mencoba-coba. Nyawa dan darah akan saya hadangkan untuk menjaga persatuan NKRI ini. Umat ini harus bersatu dalam wadah yang besar NKRI ini. NKRI tidak boleh coba dipecah-pecah. Nah, maaf, Cina-Cina komunis masuk ke Indonesia mencoba memecah belah NKRI kita, mengadu kita dengan TNI, mengadu kita dengan Polri, dan ini jangan pernah sampai terjadi. Kalaupun jilid 3 nanti terjadi, jangan, saya pernah katakan dan selalu saya sampaikan, umat jangan pernah mau diadu dengan TNI. Seandainya kita terbunuh, semoga Allah ampuni kita dan kita dihitung oleh Allah sebagai syahid. TNI ini, Pak, Polri ini, awalnya mereka hatinya ke kita dan sampai sekarang masih. Tapi mereka akan disusupi oleh para provokator, ya, yang bisa menusuk mereka. Lalu mereka akan menyangka ini adalah para demonstran. Kemarin kan, alhamdulillah Pak Gatot sendiri mengatakan bukan demonstran itu, ya, tapi orang luar yang masuk belakangan, yang membuat kegaduhan di mana-mana. Ya, lalu mulai menusuk polisi, mulai melempari polisi, memukul polisi. Akhirnya polisi kan terpancing, ya, ada yang mulai panas, menembakkan ini segala macamnya. Saya katakan, walau apapun yang terjadi di jilid 3, jangan sampai kita melawan kepada TNI dan Polri, karena itu yang dimaukan oleh komunis. Kalau kita sudah melawan kepada TNI, melawan kepada Polri, kita diadu sesama kita, Pak. Kita diadu sesama kita. Harusnya apa? Kalau ada korban dari rakyat, dari para pendemo, insya Allah umat yang luas akan makin simpati kepada kita, betul tidak? Lama kelamaan nurani TNI yang paling dalam dan Polri yang paling dalam akan
kembali kepada umat pada